Waalaikumsalam. Doa buat rempong. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin. Ini fenomena subuh Senin mungkin carape dengan dalam kota ya. Mudah-mudahan yang mujahadah, yang sungguh-sungguh datang menjadi sini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita mungkin yang masih sakit ya, yang masih belum bisa ke masjid. Doakan dan Allah memberikan kemudahan, kesehatan dan bisa beribadah di masjid lagi. Amin ya Allah. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi ramai ya di Batam yang sedang memperjuangkan hak mereka yang merupakan waris leluhur mereka yang 200-an tahun. Mereka sudah ada di situ sebelum NKRI ini ada ya, sebelum negara ini ada mereka sudah di sana dan sedang memperjuangkan hak mereka. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, ada solusi yang manusiawi, solusi yang memberikan kenyamanan kepada semua pihak. Karena petugas juga kan, kalau petugas itu sifatnya kan eksekusi, tergantung perintah gitu. Mereka mah dihadapkan dengan warga ya, tidak ada pilihan lain kecuali begitu. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan solusi dan memberikan hidayah ataupun bimbingannya kepada stakeholder agar bisa mencari solusi yang terbaik buat masyarakat Melayu di sana. Mereka tuh muslim semua Pak, Melayu itu muslim semua rata-rata. Sudah menjadi DNA Melayu itu yang muslim. Mudah-mudahan lah Allah memberikan kemudahan bagi walahat ini ya. Qara al-Fatihah bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sekarang masih dalam tafsir surat Al-A'la. Tafsir surat Al-A'la. Dan kita masuk ke faidahnya. Faidah serta hikmah yang bisa kita gali dari surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Faidah yang pertama adalah sudah ya. Faidah pertama 1, 2, kalau tidak salah 1, 2, 3. Kita ulang sedikit saja. Ulang ya. Yang pertama, la yang bagi lil 'abdi an yaghtara bi 'amalihi wa ya'jabu bi nafsihi. Ya Allah Ta'ala huwa alladhi yassara lahu hadzal 'amal bi fadlihi wa rahmatihi. Kita tidak boleh tertipu dengan amal kita sendiri. Layan bagi hendaknya lil 'abdi manusia an yaghtara, tidak tertipu ya, bi amalihi dengan amalnya. Wa ya'jabu bi nafsihi, dan merasa ujub, merasa telah baik, merasa telah beramal soleh, merasa telah bagus, apalagi merasa lebih baik. Nauzubillah min dzalik. Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi yassara lahu, karena sejatinya itu murni Allah lah yang membuat dia bisa melakukan amal soleh itu. Yassara ya, memudahkan, memberikan taufik, memberikan kemudahan, bimbingan lahu padanya hadzal amal soleh tersebut bi fadlihi, karena karunia-Nya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Dalam Al-Quran disebutkan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena fadlullah, keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah, rahmat dari Allah, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada orang yang sanggup beramal soleh. Kalau bukan karena hidayah, bukan karena taufik, bukan karena kemurahan dari Allah SWT, tidak ada seorang pun yang dapat beramal soleh. Makanya sering diulang-ulang, kita harus bersyukur nikmat taufik tersebut, bisa dimudahkan ke masjid,
bisa dimudahkan duduk bermajelis ilmu. Bukan karena kita sehat, Pak, bukan. Yang lebih sehat banyak Iya. dari kita. Jog-jog waringkas, berenggilang atau ke mana-mana banyak. Yang lebih kaya banyak, mungkin yang lebih sehat, yang lebih waktunya nganggur banyak. Ya, dekat ke masjid banyak. Lebih dekat ke masjid banyak, tapi bukan masalah itu, masalah ketaatan itu bukan masalah itu. Taat dan takwa itu masalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu semurni-murninya masalah taufik dari Allah. Siapa yang memberikan Allah taufik, dan ada orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerentasnya ada. Maunya mungkin ada gerentasnya, tapi yang diberikan taufik itu pilihan. Allah berikan taufik kepada yang dikehendakinya. Yuzaki mayasya, diberikan taufik kepada dikehendakinya. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang paling pertama adalah nikmat taufik, dan taufik terbesar kita dalam kehidupan adalah iman Islam. Taufik kedua adalah bisa beramal saleh. Taufik ketiga adalah yang lain-lainnya dimudahkan dalam urusan hidup kita di dunia. Maka jangan pernah kita melupakan syukur kita kepada nikmat taufik tersebut. Sering diucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Ya, itu sering diucapkan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan taufik dan hidayah. Maka poin yang pertama adalah seorang manusia hendaknya tidak tertipu dengan amalannya. Dia menyangka itu amal gara-gara atau karena dia bisa. Dia mengira dia mengerjakan amal soleh karena dia bisa. Bukan sama sekali. Apalagi sampai ujung merasa dia telah baik atau telah sempurna mengerjakan kebaikan. Di Allah Ta'ala waladhi yassaralahu hadal amal bifadlihi wa rahmatihi. Itu ada dalam surat Al-A'la ayat ke-8. Surat Al-A'la ayat ke-8. Apa ininya? Ayatnya kalau diurutkan kita harus baca dari awal. Al-A'la ayat ke-8. Ada yang sudah ketemu enggak? Hanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Al-yusra itu bisa bermakna jannah, surga, bisa juga bermakna kemudahan. Kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam ketaatan dan lain sebagainya. Yang kedua, faedah yang kedua, poin yang kedua, yajibu 'alal 'abdi an yuhsina ikhtiyara ahdafi. Seorang manusia wajib an yuhsina ikhtiyar, mencari, menentukan pilihan terbaik ahdafahu, dalam tujuan hidupnya. Seorang manusia wajib memilih opsi terbaik dalam hidupnya, tujuan terbaik dalam hidupnya, goal terbaik dalam hidupnya. Ahsanul ikhtiyar, yang paling terbaik. Faqad dzakarallahu anna al-akhirah khairu wa abqa, dan Allah sudah menyebutkan tujuan terbaik hidup kita itu. Apa itu? Al-akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi manusia itu harus punya tujuan hidup, dan tujuan hidup terbaik kata Allah itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dalam ayat lain al-akhirah khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Masing-masing kita punya tujuan. Ada tujuan dunianya lebih besar dari akhiratnya, ada orang seperti itu ada. Ada orang tujuan akhiratnya lebih besar daripada tujuan dunianya. Dan Allah sudah memberikan pilihan. Yang tujuannya akhirat, yang tujuannya dunia, sudah ada pilihan masing-masing. Dan tujuan terbaik, goal terbaik kita adalah akhirat. Karena dua keutamaan akhirat. Satu, khairun, lebih baik. Yang kedua, abqa, lebih kekal. Sementara dunia tidak memiliki itu. Dunia tidak memiliki itu. Walau kanati dunya fiha khair fayakfika annaha zailah ghairu baqiyah. Andai pun kita berasumsi dunia itu baik misalkan, tapi dia tidak abadi. Kalau akhirat itu baik dan abadi. Kalau dunia itu kalaupun baik, dia tidak abadi. Laisat baqiyah, tidak baqa, tidak kekal. Dia zailah, dia sebentar saja. Fala tata'allaqu biha, maka jangan bergantung diri, jangan mengandalkan masalah kebahagiaan diri kita dengan dunia. Itu ada dalam ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ayatnya?
Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian malah memilih kehidupan dunia, padahal akhirat adalah baik dan kekal. Adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini teguran Allah kepada kita dalam surat Al-Alaq, karena itu fakta manusia. Fakta manusia menurut Allah, kebanyakan manusia itu memilih kehidupan dunia lebih dari akhirat. Jadi jangan mengharapkan kebahagiaan. Jangan mengharapkan kebahagiaan dunia di dunia dan tidak akan tercapai. Kebahagiaan itu hanya di akhirat. Kalau kesenangan mungkin di dunia. Maka saya pernah membaca bukunya Buya Hamka, Tasawuf Modern itu. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dan tidak ada bentuknya. Kata yang tidak bisa dicapai di dunia, kebahagiaan itu tidak bisa dicapai. Di dunia itu kata bahagia tidak bisa dicapai. Karena tadi keterbatasan kehidupan dunia. Sudah kita sering bahas. Cager segede. Begitu. Segede. Sehat juga ada sakitnya, hidup ada matinya, bahagia ada nggak enaknya. Kemudian apa satu lagi, nikmat ada sialnya, ada tidak enaknya. Itu keterbatasan dunia itu. Kalaupun kita asumsikan baik, tapi itu tidak kekal. Maka mengandalkan kebahagiaan di dunia itu adalah sesuatu yang zailah, sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Kalau senang ya, baik juga ya, tapi bahagia itu kata yang tidak bisa dicapai di dunia. Yajib 'alal 'abdi an yuhsina ikhtiyara hadafihi faqad dzakara Allahu anna al-akhirata khairu wa abqa. Walau kanat ad-dunya fiha khairun fayakfika annaha zailatun ghairu baqiyah fala tata'allaq biha. Jangan kau andalkan hidupmu, dirimu, hatimu, kebahagiaanmu biha dengan dunia. Ayat yang ke-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Faedah yang ketiga, ini agak cepat karena mungkin pernah terbahas sebelumnya, Allah alam juga lupa ingat. Qala Allah Ta'ala, fadzakir in nafa'ati dzikra. Dalatil ayatu 'ala iltizamil adab fi nashril ilmi. Ayat ini memberikan kita petunjuk bahwa peringatan itu mesti diberikan kepada orang yang tepat. Fadzakir, beri peringatan, in nafa'ati dzikra, jika itu bermanfaat. Jadi orang anu sakirana tidak mendengar nasihat, tidak akan menerima pelajaran, tekudu disampaikan. Tidak perlu disampaikan. Dakwahnya dakwah umum aja itu udah. Makanya saya teringat guru saya, mun dakwah mah ciga maraban hayam. Nu macok-macok mun teu. Wur eta. Biasa daurkeun. Nanti ayam tuh ada yang macokan, ada yang teu. Nu macokan wareg berarti nu teu macokan lapar kita. Jadi kita jangan terlalu memikirkan siapa yang kita dakwahi. Yang penting dakwahnya disampaikan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, beri peringatan jika itu nafaat. Apa nafaat? Memberi manfaat, berguna. Jika itu berguna. Jika peringatan berguna, sampaikan. Jika tidak berguna, tidak usah disampaikan. Maka kita pintar-pintar memilih orang yang sekiranya mau menerima pelajaran dari kita. Berarti di sini ada dakwah sifatnya umum, sampaikan ke seluruh umat, baik medsos, baik media, baik TV, baik radio, baik itu segala macam sampaikan. Atau mimbar masjid, mimbar Jumat, dakwah umum. Tapi peringatan dan dakwah lebih serius lagi itu inna fa'atid dzikra, bagi orang yang mau menerimanya, bagi hati yang terbuka menerimanya, bagi hati yang tidak ada blok, tidak ada penghalang dari masuknya cahaya hidayah Allah kepada mereka. Jadi menyampaikan ilmu juga pilih-pilih orang, tidak sembarangan. Ilmu itu mahal, ilmu itu sangat berguna dan mulia gitu. Tidak disampaikan kepada orang yang tidak sesuai. Ya, ilmu tertentu disampaikan ke orang yang tidak sesuai, ya tidak cocok, tidak manfaat. Yang keempat, walladzi qaddara fahada. Al-maksud bil hidayah huna hidayah kulli makhluk. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Ayat ini walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan hidayah.
Di sini hidayahnya hidayah umum, bukan hidayah iman, bukan. Hidayah umum itu adalah hidayah bagi setiap manusia untuk hidup layak, Survive. untuk hidup survive, untuk hidup bisa menjalani kehidupannya, itu hidayah. Makanya kalau kita baca terjemahan nggak cukup. Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan hidayah kepada semuanya. Nanti kita berasumsi berarti orang kafir juga itu hidayah Allah. Orang munafik hidayah Allah. Orang fasik hidayah Allah. Nah, yang dimaksud hada di sini adalah hidayatun amah, hidayah umum. Hidayah bagi orang yang mempertahankan jiwanya supaya bisa makan. Hidayah bagi orang yang mempertahankan keluarganya supaya dia bisa berketurunan. Itu namanya hidayah umum. Qadar menciptakan, mentakdirkan. Ya, qadar itu menciptakan dan memberikan takdir ketentuannya, kemudian fahada dan juga memberikan hidayah. Dialah Allah yang telah menciptakan, kemudian memberikan takdirnya, menentukan takdirnya, kemudian setelah itu memberikannya hidayah. Nah, hidayah al-maksud dalam ayat ini menurut tafsirnya adalah hidayatun amah, yakni hidayah yang menjadikan orang itu bisa survive, bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, ya, dengan baik dan standar lah begitu. Adapun orang beriman maka dia diberikan hidayah khusus, yaitu hidayatul iman, hidayatu at-tauhid, hidayatu al-islam. Itu hidayah khusus. Makanya Allah pilih dari hambanya. Dalam ayat, andaikan Allah mau, Allah kasih semua orang itu beriman, tapi Allah memilih liman yasha, yang Allah kehendaki. Nah, orang beriman ini orang-orang pilihan. Kita mungkin jarang mensyukuri kita ini orang pilihan Allah. Kita mungkin jarang menyadari kita ini orang terpilih dari sekian miliar manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kita beriman. Itu patut kita syukuri. Karena di tempat lain banyak orang yang tidak dapat hidayah, tidak beriman, tidak tahu Tuhannya, tidak tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang memberikan kehidupan, dan tidak tahu kemana dia akan kembali. Kan orang numpang bingung-bingung, nah orang nu teu apal arah balik. Terus Pak, numpang bingung jalma, orang yang paling bingung di dunia ini orang yang tidak tahu arah kembali. Kita mau tahu arah kembali kita ke akhirat. Arah kembali kita ke kampung halaman. Dulu kita dari sana, lalu dipindahkan ke dunia, balik lagi ke sana nanti kampung halaman. Tapi banyak orang, miliaran, jutaan orang tidak tahu arah pulang. Sampai mayatnya diduruknya. Sampai mayatnya entah diapain, sampai kehidupan tuanya juga tidak tahu harus gimana. Saya pernah ngobrol dengan seorang konsulat, ya, diplomat gitu, yang pernah diplomat di sebuah negara. Itu kalau sore hari sepanjang 3 km manula itu kerjanya gapleh dari jam 3 sampai maghrib. Jajar. Orang-orang tua sepanjang 3 km di pinggir jalan itu gapleh. Mulai sibuk ngajinya. Pas ditanya itu kepada orang lokal setempat bahasa mereka, ya, gimana itu, kenapa kok bisa begitu? Itu tuh nungguin mati, nungguan maut gitu. Jadi tiap hari jam 3 sampai maghrib, tiap hari sampai malam mungkin itu main kartu aja, judi dan main kartu. Ditanya oleh diplomat tersebut kepada staf lokalnya, mereka tuh cuma nungguin mati. Ya Allah. Di mana itu? Jepang. Jepang. Jepang tadi. Cina. Cina. Orang kelihatan main. Dekat kuil tuh. Karena mereka tidak tahu arah pulang, gitu. Tidak tahu nanti pulang kemana, nanti diapain, tidak tahu. Itulah makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita punya dapat hidayah, gitu. Kita dapat iman, kita diberi Islam, kita diberi hidayah, itu udah sangat syukur sekali. Jangan terlalu risau sedih kita ini gimana ibadahnya gimana. Orang mah bukannya enggak ibadah, iman juga enggak. Kita mau udah syukur, udah iman bisa ibadah, udah syukur alhamdulillah. Orang mah iman juga enggak. Yang udah iman juga kadang enggak ibadah. Kita mah sudah ibadah. Jadi jangan terlalu mikirin ini sholat kita gimana nih, enggak khusyuk nih, enggak khusyuk, enggak bagus-bagus sholatnya. Orang lain mah enggak bisa sholat, enggak tahu sholat, enggak mau sholat. Kita mah sudah mau, tinggal memperbaiki sedikit-sedikit. Nah, nikmat itu yang sering kita harus syukuri kepada Allah Taala. Ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam,
Alhamdulillah ala nikmatil iman. Ada doanya, ada doa setiap pagi dan sore yang diajarkan Rasul. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, barang siapa yang mengucapkan 3 kali tiap pagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, kata Rasulullah, faqad radhiyallahu ta'ala anhu. Allah telah ridho pada orang itu. Dan keridhaan Allah itu tidak ada bandingnya di muka bumi. Di akhirat, di dunia tidak ada yang sanggup mengalahkan ridha Allah. Bisa jadi ada orang yang diberi nikmat, diberi dunia, diberi uang, tapi Allah tidak kasih ridho banyak. Bisa jadi orang yang diberi keluarga bagus, keturunan bagus, kemudian kedudukan terhormat, jabatan tinggi, tapi Allah tidak kasih ridho banyak. Ridho Allah itu di atas segala-galanya. Banyak orang yang diberikan Allah nikmat, tapi Allah tidak kasih ridhonya. Banyak orang yang Allah berikan fasilitas kehidupan dunia, tapi Allah tidak berikan ridhonya. Dan ini ridho Allah adalah puncak segala-galanya. Waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah adalah sesuatu yang paling dan sangat besar, akbar, dalam ayatnya begitu. Bahkan kalau kita rangkum kehidupan sahabat Nabi alaihissalam, kalau kita rangkum kehidupan Nabi dan sahabat, itu terangkum dalam 2 ayat. Kehebatan, kesolehan, ketakwaan, keafdolan generasi Rasul dan sahabat, kalau kita rangkum itu 2 kata. Ada di surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Itu rangkuman kehidupan masyarakat Nabi dan sahabat. Dan ayat itu turunkan di zaman Nabi. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, para sahabat dan juga nabinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka Nabi sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari keridhaan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mah inginnya diberikan rezeki oleh Allah dan juga Allah ridho sama kita. Kita diberi kehidupan, diberi umur, Allah juga ridho sama kita. Dan kalau kita bandingkan dari seluruh yang ada, baik umur atau kesehatan atau rezeki atau keluarga atau anak atau lain sebagainya, ridha Allah adalah yang paling tinggi. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah yang paling tinggi. Nah, di sini kita diajarkan oleh Nabi alaihissalam, orang yang membaca doa sederhana ini, mereka akan Allah ridhoi. Barang siapa yang tiap pagi membaca raditu billahi robba 3 kali tiap hari, radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoi mereka. Dalam riwayat lain, barang siapa yang membaca raditu billahi robba, maka ghafarallahu dzan, Allah mengampuni dosanya. Dalam riwayat lain, barang siapa yang membaca raditu billahi robba, maka surga balasannya. Jadi raditu billahi robba sederhana tapi dahsyat. Satu keridhaan Allah, yang kedua surga Allah, yang ketiga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Seberapa kali Pak? 3 kali. Cekap 3 kali. Pada seueur mah enggak, tapi dianjurkeun 3. Dianjurkeun 3 saja begitu. Nu pada seueur mah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100. Lalu salawat 10, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ali nabiyina Muhammadin. Boleh juga, boleh salawat Ibrahimiyah, kama sholli ta'ala Ibrahim wa Ibrahim. Itu 10. Jadi kalau pagi itu paketnya itu la ilaha illallah wa syarikalah 100, raditu billahi robba 3, salawat 10, ya. Istighfar 100, udah itu paket itu. 100 kali atau sekali? 100 kali. Yang mana? Surat tasbih, tahmid sama takbir, kemudian di ujungnya kan la ilaha illallah wa la syarikalah. Kan sekali itu. Kalau di situ Ba'da sholat, ya. Ba'da sholat. Kalau zikir pagi, petang itu 100 kali. 100. Dalam hadis itu barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wa syarikalah sampai akhir, pagi hari 100, sore hari 100, maka kata Rasulullah SAW, dia bagaikan membebaskan budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Membebaskan budak itu pahalanya setara dengan 8 bulan puasa berturut-turut.
membebaskan budak pahalanya sama dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Ayeuna orang teu gaduh budakna. Aya ge budak eta budak di pasar. Budak leutik. Nah, ini bukan hanya budak tapi budak dari keturunan Ismail. Nabi Ismail. Keren. Berarti membebaskan budak dari keturunan Ismail itu lebih besar pahalanya. Coba lihat hadisnya, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Rasulullah, dia bagaikan membebaskan budak dari keturunan Ismail. Dan membebaskan budak itu adalah pahalanya setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Karena itu 4 budak Ismail. Satu budak itu kan harganya 2 bulan puasa berturut-turut, jadi 4 ya. Maka selain lailah setelah sholat, baca lailah wa syarikalah juga di luar sholat pagi-pagi. Sambil ngopi lah di rumah itu, sambil ngopi, kayak bala-bala mantega ya. Bala-bala mantega. Bala-bala mantega, kemudian kopi, baca lailah wa syarikalah 100. 100 atau kue balap kue mentega. Itu kita mendapatkan seperti pahala 8 bulan puasa berturut-turut. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kamana ataqo arba'a min auladi Ismail. Barang siapa yang baca zikir la ilaha illallah, dia setara seolah membebaskan 4 budak keturunan Ismail yang setara itu dengan 8 bulan puasa berturut-turut. Kan orang mal kuat kan puasa 8 bulan teh. Mal kuat puasa 8 bulan. Dan bisa disamai itu dengan membaca zikir la ilaha illallah 100. Jadi paket pagi itu udah la ilaha illallah 100, istighfar 100, selawat 10, lalu raditu billahi rabban 3. Dah. Paket lengkap itu. Istighfarnya ada kepada Allah, selawatnya ada kepada Rasulullah, raditu billahnya ada untuk keriduan, dan la ilaha illallah sebagai pahala yang besarnya. Sambil nyetir bisa, sambil nyetir juga la ilaha illallah. Saya belum paham ayat yang Rasulullah mengatakan engkau belum beriman, kamu baru Islam. Ketika Badawi itu melaporkan pada dalam Al-Quran itu bahwa kami telah beriman, kamu belum beriman. Kenapa Rasul itu mengatakan kamu belum beriman? Hanya kamu baru Islam. Ayatnya adalah qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab pegunungan mengatakan kami telah beriman. Lalu Allah katakan kepada Rasulnya, katakan pada mereka kalian pun belum beriman, baru berislam saja. Karena orang Arab baru menyatakan syahadatnya, belum menunjukkan keimanannya, belum menunjukkan keseriusan dalam imannya. Dalam cerita lain disebutkan keimanan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan ibadah dan ketaatan. Dalam ceritanya disebutkan orang-orang zaman kala itu, ini agak panjang ceritanya. Kala itu masuk Islam itu menjadi tren yang keren. Berbondong-bondong. Jadi orang tuh berbondong-bondong pada masuk Islam itu. Keren lah masuk Islam itu. Muntah Islam teh teu main lah bukan. Muntah Islam teh keren. Nah, ketika orang berbondong-bondong Islam, kabilah-kabilah itu datang kepada Nabi menghadap lalu Islam. Ada kabilah dari Arab pegunungan datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya. Ya Muhammad, kami siap beriman, kami beriman kepada Anda. Tapi kami minta syarat satu, biarkan kami tetap minum khamr. Karena ini sudah mendarah daging. Khamr mah nggak bisa ditinggalin bukan Allah. Maka Abi siap Islam, Abi siap menerima agama baru ini, agama baru, tapi khamr jangan dilarang. Jika orang Jawa Timur teh apa salahnya cara? Minta dispensasi ke Rasul, satu saja bolehkan untuk kami, minuman keras, khamr. Karena sudah mendarah daging, turunan tuh, nggak bisa dilepas. Angel tinggal. Angel bukan angel kayak angel itu. Angel ya, bahasa Inggrisnya angel. Nah, karena Nabi itu kan orangnya penuh hikmah. Beliau itu kan hakim, orang yang penuh dengan hikmah. Nggak apa-apa, silakan. Tapi saya minta syarat. Nah ini Nabi, kehikmahan Nabi SAW. Beliau itu cerdas, minta syarat. Saya minta syarat satu. Jangan kalian minum di depan anak kalian dan jangan kau ajarkan minum kepada anak kalian.
Oke, sepakat. Orang Arab kan punya sifat wafa, setia pada janji kan, mereka tidak komitmen mereka itu. Sampai mati pun kalau janji mereka bela itu. Mereka sepakat deal. Pulanglah ke kabilahnya. Kesulitan mereka di rumah itu. Satu, nggak boleh minum khamr di depan anaknya. Yang kedua, nggak boleh ngajarin anaknya minum khamr. Supaya apa? Supaya khamr putus, mata rantai itu nggak diteruskan gitu. Cukup kamu saja. Cukup yang celaka dengan khamr itu orang tuanya, anaknya itu bersih gitu. Lama-kelamaan mereka kesulitan. Dan akhirnya anak-anak kan menjadi anak-anak yang nggak kenal khamr kan. Mereka semakin terdesak. Disebut Islam. Nah, ini minum khamr kene. Era akhirnya malu. Saya kalau ngaku Islam minum khamr, malu sama anak-anak, malu sama yang lain. Masyarakat sudah nggak kenal khamr, orang-orang sudah mengatakan khamr itu haram. Akhirnya terdesak sendiri dan meninggalkan khamr itu. Keturunannya tidak minum khamr, mereka pun akhirnya dengan terpaksa pada akhirnya meninggalkan khamr karena malu. Disebut orang muslim minum khamr, disebut orang kafir dulu sudah syahadat. Akhirnya datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan kami sudah meninggalkan khamr secara total. Nah, ketika mereka mengatakan kami masuk Islam, izinkan kami minum khamr, dispensasi, itu turun ayat. Orang Arab mengatakan kami beriman, padahal mereka belum beriman, baru berislam. Artinya orang beriman itu orang yang sudah mampu meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Ada sebatas syahadat mah sudah Islam, tapi iman belum. Makanya urutan jenjang kalau kita misalnya level atau jenjang orang itu menuju Allah itu satu, Islam dulu. Setelah Islam dia menjadi iman. Setelah iman dia menjadi ihsan. Ihsan paling tinggi. Begitu. Nah, seluruh janji Allah itu berupa kemenangan, kekuasaan di muka bumi, kejayaan, seluruhnya tentang orang yang beriman. Bukan orang Islam. Artinya syarat kemenangan, kekuasaan dan kejayaan itu manakala kita ini orang-orang Islam sudah rata-rata ada di level iman. Minimal setara sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. 11 ayat dalam Al-Quran menyatakan seluruh pertolongan Allah, kemudian kekuasaan dari Allah, kemenangan dari Allah, kejayaan dari Allah, penguasaan kepada kaum-kaum lain, hegemoni dan menguasai dunia, seluruhnya itu tentang orang beriman dan bukan tentang orang Islam. Banyak, ada 11 contohnya. Wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin, dan wajib atas kami, haqqan 'alaina, wajib atas kami, nunjil mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, wala yumakkinanna lahum fil ardi, dan kami akan tamkin, kami akan beri kekuasaan, kami akan berikan amanah kekuasaan. Apa itu? Mengatur dunia. Kalau mereka apa? Sabaru wa aman, mereka punya yakin, iman dan juga sabar dalam meniti perjuangan ke sana. Kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Kami turunkan keberkahan juga tentang orang beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi keberkahan, kejayaan, kekuasaan, hegemoni itu dalam arti positif ya, artinya menguasai dunia, super power lah begitu. Itu semua ayat konteksnya tentang orang-orang beriman. Lafaznya amanu atau mukminin. Jadi bukan muslimin, bukan Islam. Jadi orang yang korupsi itu belum beriman ya, baru Islam. Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Apa dalilnya? Begini, ada hadisnya. La yasriku mu'min wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri orang beriman saat dia beriman. Maksudnya apa? Ketika imannya tinggi, orang akan mencuri gitu. Tapi ketika imannya down, imannya tipis, tidak sempurna, dia akan mencuri. Imannya naik turun. Nah, ketika korupsi dia imannya sedang turun, ngegejrot gitu. Sedang turun, ngegejelek turun. Makanya saya mah tidak setuju kalau ada apa-apa yang terjadi di kehidupan kita itu selalu kaitkan dengan faktor ekonomi. Itu mah keberapa faktornya? Iman yang jelas. Orang kaya kalau nggak punya iman korupsi. Orang miskin kalau nggak punya iman nggak begal, mencuri, ya kan? Wanita, mohon maaf, kalau dia tidak punya iman, menjual kehormatannya, bukan ekonomi. Kalau ekonomi, mohon maaf, kalau ekonomi wanita tidak punya penghasilan, bisa mungkin berjualan nasi kuning, berjualan bubur ayam, berjualan apalah yang bisa dijual. Orang juga nanti akan simpati dan memberi.
Tapi kalau belum apa-apa sudah menjual dirinya, waliyazubillah. Ini masalah iman. Begitupun ke masjid, Pak, bukan masalah malam saya tidak bisa tidur. Kemudian bukan apa tentang saya nggak ada kendaraannya. Ini masalah iman. Imannya sedang turun, makan malas ke masjid. Kalau iman sudah ngegedur mah, wah, jangankan dekat, jauh dari Jogja kalau iman sudah ngegedur mah. Saya mau sholat ke sana, udah ke sana. Buktinya apa? Touring gak nyampe ke pantai orang. Karena ngegedur niatnya. Hayang ke pantai, nyampe kan itu 5 jam di motor eta bujur tapi karangsak nyampe kan itu. panas. Mereka pas ipis, balik nyampe deh 5 jam. Dari itu cuma 3 jam. Perkara tinggalin. Gitu. Sabab koman sabab, wa ta'akhara man ta'akhara. Maju tinggalin. Hayang gitu. Artinya apa? Ngegedur iman. Iman dalam arti ini adalah keyakinan bahwa kita akan sampai ke pantai. Kita akan menuju pantai apapun dilalui. Nah, orang kalau ngegedur ke masjid luar biasa, tidak ada hambatan apa-apa. Kalau ngegedur taklimnya tinggi, ngantuk sedikit dilawan. Duduk sebentar sabar, gitu kan. Ngopi di rumah digeser sedikit waktunya. Nanti kan masih lama lagi. Bisa seharian ngopi mah enggak. Boleh segedul ya mah enggak itu mah. Terus taklim masih silahkan. Tapi duduk sabar dulu taklim. Nah, ini masalahnya adalah tadi kuwatul iman. Dalam keterangan ulama, iza sodaqal azmu wadohas subul. Jika azam itu jelas, wadohas subul, jalan itu terbuka, terang gitu. Jika keyakinan itu kuat, maka jalan-jalan itu terbuka. Masalahnya kita mah azam aja tidak punya, kesungguhannya tidak punya. Gimana jalan itu mau terbuka? Dia nggak punya. Idza sodaqal azmu, jika azam itu jujur dan tulus, adanya memang benar, punya azam, punya keinginan, wadohat as-subul atau wadohas sabil, maka akan terang jalan menuju ke sana. Dalam bahasa ayat mah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, ini ayat itu sangat kita hafal nih. Orang yang sungguh-sungguh jahadu, mujahadah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Benar-benar sungguh kami akan tunjukkan jalannya. Orang yang jihad dalam bisnis akan ketemu pada akhirnya. Orang yang jihad dalam ilmu akan ketemu pada akhirnya. Orang yang jihad dalam ibadah akan ketemu pada akhirnya. Itu adalah makna dari jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu apa namanya? Janji Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya menggunakan lam taukid dan nun taukid, sungguh benar-benar pasti akan kami tunjukkan jalannya. Tapi tadi syaratnya jahadu fina, bersungguh-sungguh. Da Adam dia tergelincir mendekati pohon larangan teh kan karena tidak punya sungguh-sungguh. Iya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kata Allah, kami telah beritahu Adam, ini jangan ke sini, Adam jangan ke sini. Fanasiya, lupa. Sudah lupa, lam najid lahu azma. Adam tidak punya azam. Artinya tidak punya kesungguhan. Adam tidak punya kesungguhan, makanya dia terlena dan mendekati pohon larangan. Kalau sebabnya mah banyak, bisa jadi godaan istrinya, bisa jadi godaan iblisnya langsung. Karena kalau kamu makan ini, wahai Adam, kamu akan tergelincir. Bisa jadi sebabnya banyak. Tapi pada intinya Adam tidak punya kesungguhan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sifat tersebut lupa dan tidak sungguh-sungguh menjadi sifat yang diwariskan kepada seluruh anak Adam sampai hari kiamat. Dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, semua sepakat mengatakan dua sifat ini yang ada dalam surah Thaha itu menjadi sifat yang abadi bagi keturunan Adam. Maka urang ge lamun teu bisa beramal saleh dua sebab kahiji lupa karena purwadaksi orang di dunia buat apa? Yang kedua adalah kita tidak punya sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Rata-rata yang kedua itu yang kita bisa terlena dalam ibadah kita. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Baru poin keempat, masih ada 2 poin lagi insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wal asri innaka hasanah ila dina wa sholihat wa rasul akthar wallahu waliyut taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.